Shalom, apa kabar teman-teman? Saya yakin dan percaya kita tetap terus belajar firman Tuhan, terus menghidupi firman Tuhan agar kita semakin hari semakin dewasa, semakin tumbuh di dalam Tuhan. Tidak hanya menjadi bibit saja, tetapi terus tumbuh sebagaikan pohon yang terus membesar dan terus mengembang. Sama seperti kerohanian kita yang terus semakin hari semakin tumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Agar kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Hari ini di episode yang selanjutnya di dalam program Ketahui dan Lakukan, saya akan membahas mengenai esensi melayani Tuhan. Di dalam esensi melayani Tuhan ini saya akan bagi dalam 2 part, dan part selanjutnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Di minggu depan saya akan membahas sesuatu hal yang penting juga di dalam pelayanan Tuhan atau dalam melayani Tuhan, karena esensi melayani Tuhan itu sangat penting. Hari ini kita akan bahas mengenai esensi melayani Tuhan dalam hal menjadi hamba. Kita buka di Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini jelas dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi datang untuk melayani. Yesus datang memang sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai penyelamat umat-umat manusia, tetapi dia datang bukan sebagai titel raja. Seorang raja itu pasti dilayani. Banyak selir-selirnya, banyak pembantu-pembantunya yang datang untuk melayani dia atau seorang raja. Tetapi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita bisa lihat di sini bahwa bagaimana Yesus menjadikan dirinya sebagai hamba. Di dalam budaya atau adat orang Yahudi, seorang hamba itu tidak punya hak atas dirinya. Ketika dia sudah dibeli oleh tuannya dengan harga yang mahal, maka hidup seorang budak atau hidup seorang hamba itu sepenuhnya milik tuannya. Makanya kalau kita lihat banyak budak-budak atau banyak hamba-hamba pada zaman dahulu bebas diapain saja oleh tuannya. Saya pernah mendengar cerita dari salah satu dosen saya bahwa ada seorang budak pada zaman dahulu harus rela melakukan apa saja demi tuannya. Ketika tuannya meminta untuk mencabut kukunya, maka kukunya harus dicabut. Dan dia tidak boleh memaksa keinginan dia untuk tidak dicabut. Hal ini kita lihat bahwa seorang budak atau seorang hamba itu sangat penting atau sangat diperlukan untuk membahagiakan tuannya. Nah, Yesus datang ke dunia ini untuk melayani kita. Bagaimana karakter seorang hamba diperlihatkan oleh Yesus untuk menjadi teladan bagi kita semua, agar kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan seperti Yesus, yaitu menjadi hamba. Karena barang siapa yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan hati di hadapan Tuhan, ia akan direndahkan oleh Tuhan. Karena seorang hamba itu berbicara bagaimana dia merendahkan hatinya dia di hadapan Tuhan untuk melayani seorang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang selalu memberikan berkat dan juga pengampunan kepada setiap kehidupan kita. Makanya kita semua ini pada dasarnya adalah hamba Tuhan. Bukan berarti kita menjadi hamba Tuhan itu, bukan berarti kita menjadi hamba Tuhan itu harus melayani di dalam gereja.
Karena hamba Tuhan itu bukan hanya melayani di dalam gereja, tetapi juga di luar tembok gereja kita juga harus melayani Tuhan. Dan juga melayani jemaatnya. Karena melayani Tuhan itu tidak harus dibatasi dengan tembok gereja, tetapi juga harus di luar tembok gereja kita juga harus melayani. Itulah penginjilan yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan penginjilan yang ada di gereja-gereja. Karena di gereja itu bukan penginjilan, tetapi pemuritan dan pengajaran. Untuk itu, mulai hari ini, saya ingin menyadarkan setiap teman-teman dan saudara sekalian yang menonton video ini, yang mengikuti program ini, jadilah hamba Tuhan yang benar, jadilah hamba Tuhan yang sejati. Karena menjadi hamba Tuhan itu suatu tugas yang mulia, menjadi tugas yang sangat mulia bagi setiap kehidupan kita, karena kita bisa menjadi hamba dari Yesus Kristus. Karena menjadi hamba itu bukan beban. Sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan, sampai saat ini saya menjadi hamba Tuhan, itu bukan karena beban, tetapi itu karena kehormatan daripada Tuhan untuk saya bisa melayani Tuhan. Dan saya mau setiap teman-teman sekalian juga memiliki karakter yang sama, memiliki hati yang sama, menjadi hamba yang sejati di hadapan Tuhan. Untuk itu saya yakin dan percaya kita sebagai umat percaya, sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, mulailah memiliki hati seorang hamba. Memiliki hati seorang hamba. Saya lagi, memiliki hati seorang hamba. Karena hamba tidak punya hak. Kita punya Tuhan yang sudah membayar kita, setelah membeli kita dari dosa-dosa kita dan membayar dengan darah yang mahal. Dan hari ini saya mau tegaskan pada teman-teman dan saudara sekalian, jadilah hamba yang benar, jadilah hamba yang sejati di hadapan Tuhan. Sampai ketemu di part 2 di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.